Kembali lagi pada channel kita pada tanggal 8 September 2023, di mana pada channel hari ini saya ingin mereview saham konstruksi. Nah, di mana saham konstruksi tersebut kita review yaitu PTPP. Kenapa saya lebih pilih PTPP ketimbang saya tidak mau ke Wika Waskita dengan Adi? Karena PTPP dari segi aset, dari segi laba, dari segi utang juga masih salah satu yang sehat. Nah, tetapi sebenarnya di Waskita juga bagus. Waskita itu sebenarnya aset jalan tolnya banyak, tetapi kalau di Wika dengan Adi itu di hanya LRT dan sebagian proyek-proyek pembangunan yang lain. Saya agak kurang suka karena juga dari segi utang dan dari segi equity-nya kurang bagus. Jadi saya lebih condong ke PTPP itu. Oke, baik, itu yang menjadi alasan saya untuk mereview sektor konstruksi, hanya saya tertarik di PTPP. Oke, baik, sekarang ini chart analisis dulu, kita mulai analisis teknikal. Kita coba 1 years. 1 years. Ini 1 yearsnya baru habis ya. Ininya satu satu dua tiga empat lima, A B C 1 2 3 4 5. Oke, ini berarti masuk 5 ke A, jadi harusnya memang ada technical rebound. Ini masih technical rebound, jadi isinya 5 ke A. Elliott wave nya berarti jika 5-nya dijebol di 655 ini berarti masih posisi wave 5. Tetapi kalau tidak jebol di 655 berarti wave nya masih mau ke A, alias baru mau ke A, berarti mau penurunan kembali mungkin ke 500 sampai 4,5 kalau menurut dari Elliott wave ya. Itu karena di sini patokannya nih yang ini sahabat Jose. Nah, jadi kita hitung manual itu yang ini. Nah, karena dia tidak tampilin jadinya kita hitung manual, makanya saya hitung manual tadi. Wave nya ternyata masih wave 5 ke A, alias kalau 5 nya jebol di 655 660 itu berarti 5 nya masih naik, masih ternaik. Tetapi kalau di 655 660 tidak jebol berarti dia masuk wave ke 5 ke A, dimana 5 ke A itu karena 5 nya uptrend berarti A nya downtrend. Jadi estimasi kalau lihat dari seperti ini berarti A nya berada di sekitar di 500 atau 450. Oke, sekarang kita lihat dari segi Fibonacci, di mana kita tadi sudah intervalnya 1 years. Ini 1 years. Kita ambil Fibonacci-nya. Bentar. Nah, kalau udah seperti ini berarti nolnya ada di atas, di hijau, titik hijau. Oke, yang di sini. Satunya ada di mana? Satunya ada di sini, sahabat Jose. Nah. Oke, berarti kalau dilihat dari ini, berarti kemarin PTPP confirm break Fibonacci itu. Jadi confirm break Fibonacci, tapi kita lihat di mana walaupun titik confirmnya di situ. Nah, ini yang kurang baiknya dia, walaupun di titik-titik sini itu paling jauh dia mungkin ke 705. Jadi kita bisa ambil kesimpulan karena ini wave kalau misalnya yang saya bilang tadi 660 atau
55 ke atas, berarti confirm 5-nya ada di 705. Nah, gitu cara baca trend wave-nya. Dan kalau di bawah berarti ini kejauhan, ini 324, tapi nggak apa-apa. Itu kalau memang 605 ini jebol. Cuma kalau kita lihat dari short term itu, kalau 324 itu kayaknya uh, uh, sulit, estimasinya tuh nggak bisa ke arah situ. Kalau mau lihat itu berarti kita harus buka chart 5 tahun, dimana kita harus gambar kembali Fibonacci-nya. Nah, kalau dari sini Fibonacci-nya menunjukkan downtrend juga, maka Fibonacci retracement-nya nolnya ada di sini. Satunya ada di wave kedua terendah di sini. Oke. Jadi sangat tipis sekali sahabat Jose. Kalau kita lihat di wave ininya, bentar, kita panjangi, kita di sini ke A. Oke. Jadi kita bisa besarin. Ternyata dia masih memang level konsolidasi. Supportnya ada di 605, 645. Ini 640 sahabat Jose, sorry. 640. Kok berlari ininya? Nah, berlari dia, sorry sahabat Jose. Tadi 640 tadi ya. Sorry, 640 ke 6 ini dengan 605, di mana wave ini yang berarti di sini masih konsolidasi harga. Jadi kalau saya bisa bilang ini belum namanya breakthrough itu. Jadi memang di 605, 640 ini support dan resisten terkuat dia gitu, alias titik garis di mana harga itu sangat krusial di situ. Jika dia memang kuat, maka akan terjadi pembalikan arah yang cukup bagus. Makanya 0786-nya ada di posisi 705. Tetapi kita coba lagi di 5 tahun tadi, kita coba lagi sekali lagi, kita lihat apakah betul di 640 tadi itu masih support. Nolnya kita di sini. Oke, satunya ada di sini. Oke, benar di 640. Kalau misalnya dia lewat dari kuat dari 605, 640 ini, memang berarti A-nya ada, atau wave terakhirnya ada di 324. Itu mungkin sampai C-nya di situ. Tapi kalau ke A-nya tidak mungkin. AB-nya tidak mungkin. Jadi istilahnya ini support kuatnya, karena ini garis 5 tahunannya. Jadi support kuatnya di situ, dimana jika kalau memang 640 itu kuat, kalau long termnya bisa balik ke 1300 itu. Tapi kita nggak usah muluk-muluk lah, kita bilang untuk short trading aja ke 705 sampai ke 780 itu sudah sangat bagus. Di area sini dia kembali itu. Jadi kalau dia ke arah sini
Ini sudah, kata orang bilang, sudah sangat bagus. Jadi ini titik penentu resisten yang akan juga jadi patokan. Kalau dia jebol di situ, berarti ke 1000 sampai 1300 itu niscaya bisa terjadi lagi. Tetapi jika 780 tuh nggak ngebreak, 705 780 tuh nggak ngebreak di atas 780, atau misalnya confirmnya di 805, dia nggak confirm ke situ, ini berarti masih trennya turun. Jadi untuk PTPP itu aja, memang betul ini harga PTPP ini sama persis di Fibonacci-nya di titik 605 tuh, 640 sampai 605 tuh, itu titik krusialnya. Oke, jadi dari segi teknikal kita bisa ambil kesimpulan support terkuat di 605 sampai 640, di mana kalau 605 jebol maka bisa arah wave kelimanya tuh alias masih di 324. Kalau 324 tuh sudah mungkin sudah paling dia dulu rendahnya gitu. Tetapi 605 4640 inilah titik krusialnya, di mana resistennya kita bisa lihat 705 780. Jika 705 780 dia jebol di 780 alias confirmnya di 805 dia jebol, maka niscaya dia bisa kembali lagi ke 1060 sampai 1315 sesuai Fibonacci itu. Dimana posisi tersebut sahabat Jose bisa lihat bahwa di sini dia sudah pernah retest. Nah, itu karena di sini kan support, di sini support kena langsung di situ. Makanya ini nggak jadi ini, makanya langsung turun dia. Seperti ini juga, ini langsung turun dia. Nah, kalau ini ya seperti itu. Jadi patokan key-nya seperti itu, resisten terkuatnya kuncinya ada di angka-angka itu. 705 780 jebol, berarti 1060 sampai 1315 niscaya bisa terjadi. Tetapi jika itu tak jebol, maka niscayalah 324 itu di depan mata. Gitu. Oke, itu aja dari segi analisa teknikal. Kita lanjut ke analisa fundamental. Ini analisa fundamental, sahabat Jose bisa lihat special notification, moratorium of the payment. Itu yang saya sangat takutkan lagi di kondisi Indonesia ini, takutnya robohnya, bangkrutnya itu karena konstruksi. Jadi saya sangat tidak rekomen lagi saham konstruksi. Mungkin dahulu jadi primadona, tetapi utangnya kalau kita lihat sahabat Jose bisa lihat. Nah, baru kita analisa sahabat Jose, ini benar-benar dia 660 langsung tadi loncat dia. Tapi nggak apa-apa, ini intinya di 605 640 itu support kuatnya. Jadi harusnya sih ini sudah ada titik mantul di sini. Jika tidak, siap-siap 324 di depan mata. Nah, ini yang saya bilang kenapa ada moratorium debt. Nah, ini debtnya nih saya sangat ngeri, sudah 288 tiap 5 tahun terakhir naik terus debtnya, nggak pernah turun-turun. Tapi ini masih mending ketimbang komoditi apa istilahnya sejenisnya. Mau lihat nih kenapa saya tidak mau rekomendasi Wika. Tuh 500%. Mau lihat lagi kenapa saya tidak rekomendasi Edi. Tuh sempat 600%, tapi ini balik ke 459%.
Satu lagi WSKT. Tuh WSKT 900%. Ampun. Makanya saya bilang PTPP mungkin yang bisa selamat di antara mereka berempat. Itu sudah saya sangat tidak bisa ngomong lagi. Ini sektoral yang sangat-sangat, kata orang bilang zaman sekarang kalau orang kontraktor itu bilang itu kata kata orang itu ini perusahaan ini bener itu agi gitu, agi bener itu istilahnya. Karena apa, utang sudah jatuh tempo tidak bayar-bayar. Ah, kontraktor lokal pada mati semua diutanginya. Ngomong ini saya di daerah Palembang ini ada satu kontraktor itu sampai 25 miliar aja tidak ada namanya pembayaran. Tapi bukan di saham PTPP ya, masuknya di sektor konstruksi. Nah kebetulan sektor konstruksi ini memang para kontraktor lokal lagi menangis semua karena banyak diutangi kontraktor BUMN, istilahnya di mana karya-karya istilahnya proyek-proyeknya banyak memakai uang lokal kontraktor ini, yang saya sangat sedih juga. Kalau PTPP ini mungkin agak sedikit premium dibanding mereka berempat, jadi saya lebih rekomendasi PTPP deh. Nah dilihat juga memang revenue memang turun, tidak apa-apa, itu memang sudah zamannya, memang zamannya dia lagi turun karena kenapa, era Jokowi juga sudah mau habis. Oke lanjut, ini yang saya bisa bilang ini lagi kurang bagus, tetapi kalau dia 656.40 dia bisa jaga di teknikal itu ya, moga-moga bisa 705. Ini yang saya bilang kontrak pembangunan IKN ini juga salah satu proyek yang saya bilang ngomongnya itu terlalu besar. Mungkin belum saatnya. Itu saya bukan mau kritik pemerintah itu, cuma ya bisa dilihatlah perusahaan BUMN yang kontrak karyanya tuh gimana semuanya. Tadi rasio utangnya tuh mengerikan, cuma PTPP aja yang masih bagus gitu. Oke, shareholder composition masih bisa kita akui 51% punya Indonesia, pabriknya 48,8%, di mana pemegang individunya tinggal sedikit, hanya para komisaris yang memegangnya, itu pun sudah sangat sedikit. Saham treasury masih ada 14 juta lembar. Saya lebih care sama PTPP, walaupun dia akan lebih kontrak karya, dia lebih ke pembangunan, lebih ke gedung, lebih ke ini, itu lebih worth it ketimbang Adi, Waskita dan Wika itu. Jadi intinya kalau PTPP saya masih ada rekomendasi good lah. Saya bukan membanding-bandingkan mereka, bukan, tetapi kita lihat berdasarkan data yang tadi kan, sahabat Jose bisa lihat sendiri. Oke, sekarang kita lihat ke statistik. Nah kalau PTPP masih mendingan, itu IPS nya lihat masih ada napas dari 2020, 21, 43, 44, 31. Mau lihat yang lain? WSKT minus 544, minus 81, minus 66, minus 144. Nah ini gila. Nah mau lihat lagi Wika tuh 21, 13, minus 7, minus 419. Siap ini PKPU. Nah kata orang bilang Adi masih penting dikit 7, 15, 10, 3. Tetapi yang masih paling bagus adalah PTPP. Nah,
itu. PTBP masih good. Oke. Jadi untuk rekomendasi sektor konstruksi PTBP saya berani rekomendasi nilainya A. Untuk dari segala sektor konstruksi yang ada di Indonesia itu saya bisa bilang the bestnya. Jadi saya bukan ngomong hanya cuap-cuap, kita berdasarkan data is real gitu. Jangan bicara cuma umdo gitu. Oke. Nah, net profit masih mencetak 96 billion. BV-nya masih bagus 1807. NAVS-nya 2405. Kalau lihat sektor konstruksi, lihat NAVS-nya dengan book value-nya ya sahabat Jose. Jangan lihat dari pair-nya. Oke, itu aja yang saya bisa kasih tahu yang soal itu. Dan ingat lihat dari NPM dan ROI-nya dengan EBIT-nya. Itu. Karena kalau lihat dari hutang itu sahabat Jose pasti garuk-garuk kepala, karena kenapa? Mereka pemodalan semuanya pemodalan hutang. Cuma kita lihat hutang yang paling bijak itu di antara mereka itu siapa yang paling bijak. Itulah yang kita ya istilahnya harapin. Nah, walaupun PTPP agak sedikit mengot juga, cash ratio-nya tinggal 11,81%. Di mana saya kasih tahu cash ratio yang baik itu 50 sampai 80%. Di bawah 50 jelek karena ya seret kata orang bilang. Kalau di atas 80 juga tidak bagus karena kalau benarnya itu di atas 120 sih. Tapi untuk normalis kita patok seluruh umum itu 80. Nah, currentnya masih oke lah 129% alias perputaran ya aset-aset ini dengan piutangnya masih bagus semua. Itu yang aku bilang masih lebih bagus ketimbang ini. Sahabat Jose bisa lihat tuh. Nah, mati nggak ini? 11 kali, coy. Bukan 900% lagi, sudah 11.199%. Cash ratio-nya 37%. Kalau Wika kita lihat Wika juga mati. Itu tinggal 5% cash ratio-nya. Semuanya ROI, MPM semuanya berdarah-darah semua. Sudah ini istilahnya Pak Jokowi. Aduh, nanti saya jadi diviralkan oleh mereka. Saya tidak maulah. Intinya sahabat Jose bisa lihat sendiri. Saya tidak mau menjelek-jelekan. Saya juga tidak mau mengada-ngadain. Itu saya lebih senang kita bicara berdasarkan fakta. Itu. Jadi ya kita lihat aja zaman era Pak Jokowi, jadi kita nggak usah aku nggak mau jelek-jelekin ya, lihat ini aja perusahaannya. Saya bukan mau jelek-jelekin dan saya tidak pernah ikut politik, saya netral, saya non-blok, saya bukan orang yang mau ikut-ikutan politik, saya cuma hanya lihat dari segi bisnis itu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton channel saya. Itu saya ucapkan terima kasih. Salam cuan, salam sahabat Jose. Ingat, seluruh rekomendasi bersifat disclaimer, tidak bisa diungkap bahwa harus ikut ini, harus ikut itu, tidak. Semua rekomendasi bersifat disclaimer, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya bukan menghasut, saya bukan mengajak, bukan juga misalnya memaksa. Semua keputusan balik ke individu masing-masing. Itu oke. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Itu terima kasih. Selamat pagi.